Kisah Perang Yom Kippur, pertempuran brutal pasukan Suriah dan Israel, mayat bergelimpangan. Pasukan Suriah pernah menghancurkan satu brigade pasukan tank Israel dalam Perang Yom Kippur di tahun 1973. Selain itu, mereka juga memukul mundur pasukan Israel setelah berlangsung duel 1-1 di dataran tinggi Golan. Tepatnya, serbuan pasukan Suriah ke dataran tinggi Golan dilancarkan pada 6 Oktober pukul 13.45. Serbuan berskala besar yang bersandi tempur Operation Badar itu dimulai dengan tembakan meriam artileri ke posisi pertahanan Israel. Hantaman peluru meriam kaliber 85203 mm Suriah awalnya hanya menimbulkan kerusakan kecil bagi divisi tank Israel yang sedang siap menunggu. Serangan pembuka yang berlangsung 50 menit itu memang belum merupakan gempuran yang sesungguhnya bagi Suriah. Di bawah lindungan tembakan artileri dan pesawat-pesawat pembom yang meluncur terbang ke Israel, pasukan lapis baja Suriah yang terdiri dari 1.300 tank serempak maju menderu menuju dataran tinggi Golan. Garis gencatan senjata berupa parit menganga atau purple line yang membatasi pasukan Israel Suriah dengan cepat berhasil diterobos oleh ribuan tank Suriah. Sementara, pada saat yang sama, ribuan pasukan Mesir yang menyerbu lewat terusan Suez juga mendapatkan kemajuan yang sama. Mereka nyaris menyeberangi terusan Suez kendati di bawah hujan peluru meriam pasukan Israel. Gelombang serbuan tank Suriah yang berkekuatan 3 divisi itu, Divisi 7, Divisi 9, Divisi 5, mengagetkan petugas pos pengawasan PBB yang ditempatkan di Purple Line dan terdiri dari sejumlah pasukan Israel dan Suriah. Ketika petugas pengawas menghubungi markas perwakilan PBB di Yerusalem, ribuan tank Suriah yang bergerak paralel dan menuju sasaran tengah, selatan, dan utara sudah mulai melintasi parit Purple Line dan terus melaju menuju ke dataran tinggi Golan. Kekuatan pasukan tank Suriah yang telah mendapatkan pelajaran dan pengalaman pahit dalam perang 6 hari kali ini lebih lengkap. Barisan paling depan terdiri dari tank-tank yang dilengkapi peralatan anti ranjau, disusul dengan tank-tank bersenjata anti serangan udara dan bulldozer. Di barisan paling belakang adalah ratusan kendaraan pengangkut personil APC yang dipenuhi oleh personil tentara yang juga dilengkapi senjata penghancur tank RPG-7. Medan datar yang merupakan kawasan perbatasan Suriah dan dataran tinggi Golan berupa tanah berpasir campur batu bekas aliran lahar dingin Gunung Hermon. Tank-tank Suriah mampu melaju tanpa hambatan selain karena Soviet sengaja membuatnya secara khusus. Mereka juga telah melatih tentara Suriah mengoperasikan tank-tank jenis T-5455 dan T-62. Ribuan tank Suriah yang menderu di balik lindungan debu makin mendekat ke pertahanan Israel di dataran tinggi Golan. Pasukan tank Israel di Golan yang hanya berkekuatan 180 unit sebenarnya memang dipersiapkan untuk menghadapi serangan dadakan Suriah. Tapi, Israel sama sekali tak mengira jika serbuan yang merupakan aksi balas dendam perang 6 hari itu begitu besar. Namun, pasukan tank Israel yang sedang bersiap menghadapi ribuan tank Suriah masih memiliki keuntungan. Celah yang akan dilewati tank Suriah menuju dataran tinggi Golan tak mampu menampung ribuan konvoi tank tersebut. Selain itu, sambil menunggu konvoi tank Suriah memasuki jarak tembak 2000 meter, pasukan tank Israel jadi punya waktu untuk mengatur bidikannya. Akurasi bidik awak tank Israel ternyata lebih unggul. Begitu memasuki jarak tembak, tank-tank Centurion Israel mulai memuntahkan peluru mautnya. Sejumlah tank Suriah yang berada di barisan depan terhantam telak dan bangkainya menutup barisan tank di belakangnya. Gerak maju pasukan tank Suriah sempat terhenti karena kendaraan-kendaraan di belakangnya terhalang. Batalion Teknik Suriah berusaha keras menyingkirkan bangkai-bangkai tank dan sejumlah tank anti ranjau secara perlahan mulai bergerak maju. Sementara itu, divisi tank Suriah yang bergerak menuju arah selatan dan utara mulai mendekati lereng Gunung Hermon dan mendekati bukit yang dipertahankan oleh Brigade Tank Israel, Barak Brigade 74 Batalion. Brigade Tank yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Yair Nafsi itu lalu memecahkan diri untuk menghadang divisi tank Suriah yang dari segi jumlah tak mungkin dibendung. Bukit Booster yang menjadi tempat strategis bagi Israel untuk mengintai kawasan Suriah itu memang harus dipertahankan mati-matian. Duel tank yang jumlahnya tak sebanding itu pun berlangsung seru.
Tapi, karena jumlah tank Israel makin menyusut menjelang petang, pertahanannya pun jebol dan gerak maju tank-tank Suriah menuju dataran tinggi Golan semakin tak terbendung. Dalam pertempuran sengit yang didominasi duel tank itu, pesawat-pesawat tempur Israel sebenarnya turut membantu. Namun, karena Suriah telah memayungi udaranya dengan ratusan rudal SAM 6 dan radar-radar pemandu ZSU-234 anti pesawat, serangan udara Israel kurang maksimal. Sejumlah pesawat Skyhawk berhasil ditembak jatuh. Upaya serangan udara dengan terbang rendah juga kurang berhasil, mengingat tank-tank Suriah sudah dilengkapi senjata anti serangan udara. Ketika duel tank mulai menunjukkan keunggulan di pihak Suriah, pasukan Ranger dari Paratpur Suriah yang diterjunkan pada sisi utara Gunung Hermon diam-diam bergerak maju. Posisi pasukan pemukul yang disiapkan menyerbu lewat lereng-lereng gunung itu bahkan telah membuat perimeter sekaligus serbuan dadakan. Para sniper Suriah pun sudah berada pada posisi yang strategis saat pasukan Ranger terdepan membuka tembakan. Serangan frontal itu pun langsung disambut oleh pasukan Brigade Golani yang sempat terkejut oleh serbuan dadakan. Pertempuran dalam jarak dekat dan diwarnai duel satu lawan satu pun berlangsung sengit dan brutal. Namun, karena kalah jumlah, pasukan Brigade Golani yang bertugas mempertahankan pos pengintaian di booster Gunung Hermon akhirnya memutuskan melancarkan perlawanan sambil mengundurkan diri. Ratusan prajurit dari kedua belah pihak berguguran akibat pertempuran yang sangat sengit itu. Keesokan harinya, pasukan Ranger Suriah akhirnya berhasil mengusir Brigade Golani dan pusat pengintaian Israel di Gunung Hermon. Peralatan canggih buatan Jepang yang selama ini difungsikan untuk mengintai kawasan Suriah akhirnya berhasil disita pasukan Ranger Suriah dan selanjutnya dikirim ke Uni Soviet. Mundurnya pasukan Brigade Golani membuat moral tempur pasukan Suriah meningkat dan kini pasukan infanteri dan tank Suriah terus memberikan tekanan kepada pasukan Israel agar secepatnya hengkang dari Golan dan Gunung Hermon. Pasukan tank Kolonel Ben Shoham, Barak Brigade, yang berusaha membendung gerak maju pasukan tank dan infanteri sebenarnya berusaha meminta bantuan kepada 53 RD Mechanized Infantry yang bermarkas di Juhader. Tapi, komunikasi Ben Shoham dan Komandan 53 RD Mechanized Letkol Odet Eres ternyata berhasil disadap Suriah. Kolonel Ben Shoham yang melakukan komunikasinya di mobil komando truk 3/4 diam-diam dikuntit oleh tank-tank Suriah yang kemudian membentuk formasi pengepungan. Sisa-sisa pasukan Barak Brigade yang telah mendapatkan suplai senjata dan amunisi kini mulai menyusun lagi kekuatan untuk menahan gempuran pasukan Suriah. Tapi Kolonel Ben Shoham belum tahu jika saat itu sekitar 450 tank Suriah dan pasukan infanteri yang dilengkapi senjata anti-tank RPG-7 telah mengepung serta siap melancarkan hantaman. Gempuran tank Suriah yang sudah dalam formasi mantap mengepung dari arah selatan dan barat dilancarkan pada malam hari. Pilihan gempuran malam itu sengaja dipilih Suriah mengingat tank-tanknya telah dilengkapi teropong malam, sementara tank-tank Barak Brigade harus bertempur seperti orang buta. Pesawat-pesawat tempur Israel yang datang membantu mencoba menembakkan flare, tapi tak cukup membantu. Komandan-komandan tank Israel hanya bisa mengendalikan kilatan api tank Suriah untuk mengarahkan bidikan. Pertempuran sengit yang berlangsung di kawasan yang dikenal sebagai Lembah Tangis atau Valley of Tears itu kendati didominasi oleh superioritas tank dan artileri Suriah hingga pukul 10 malam masih belum mampu menundukkan perlawanan Israel. Pertempuran berlangsung secara brutal dan medan perang diwarnai oleh rongsokan ratusan tank, kendaraan pengangkut, dan juga mayat. Tapi, pasukan Kolonel Ben Shoham dan Letkol Odet yang sudah diberi perintah untuk menggunakan semua potensi yang ada, kini benar-benar dalam kondisi terdesak. Untuk membantu, Mayor Jenderal Hofi yang bertanggung jawab atas kawasan Golan bagian selatan mengirim 4 pesawat tempur Skyhawk. Namun, semua pesawat yang datang menyerbu itu berhasil dirontokkan rudal SAM Suriah. Akhirnya, semua pasukan Ben Shoham dan Odet Eres diperintahkan untuk mundur melintasi jalur pipa minyak Trans-Arabian Pipeline atau TAP Line yang membentang dari kawasan dataran tinggi Golan, Suriah, dan Yordania. Ben Shoham yang memutuskan mundur sambil melakukan perlawanan kini tinggal punya 12 tank dan bergerak ke kawasan Tel Faris. Setelah melintasi TAP Line, esok harinya pasukan infanteri Suriah 5 Infantry Division terus bergerak maju dan berada di posisi 10 km sebelah tenggara Juhader.
Pemandangan Laut Galilea dan kota Tiberias tampak jelas dan semangat untuk segera menyerbu langsung Israel pun makin menggebu.